Baik, kita akan membahas tentang static routing, di mana static routing ini merupakan protokol dari routing yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di dalam static routing, supaya paket bisa diteruskan dari source ke destination, maka kita harus membuat yang namanya routing table-nya. Tujuannya adalah supaya paket-paket tersebut nanti bisa melewati jalur-jalur yang sudah dirutekan. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah untuk membuat hal tersebut kita harus menggunakan yang namanya topologi. Setelah topologi yang kita buat, baru nanti langkah berikutnya kita melakukan konfigurasi baik pemberian alamat IP maupun konfigurasi menggunakan static routing. Nah, langsung saja kita implementasikan di simulasi paket tracer. Kita ambil router sebanyak 3 untuk percobaan. Biasanya saya menggunakan router 2901. Kita ambil 3. Oke. Nah, kemudian masing-masing router ini kita beri switch 2960 sebanyak 3 juga, sejumlah yang dibutuhkan. Oke. Baru kemudian kita coba menghubungkan masing-masing router ini dengan menggunakan serial. Sebelum itu, di dalam router 2901 defaultnya tidak menggunakan modul serial. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan modul serialnya dengan mengklik HWE C2T, routernya matiin dulu, baru kita drag, baru nyalakan kembali. Kemudian hal tersebut kita lakukan di dalam router yang lain. Kita drag, lalu kita nyalakan, kita matikan lagi, kita drag lagi, nyalakan kembali. Oke, selesai. Nah, kemudian kita menghubungkan dengan menggunakan kabel serial. Usahakan menggunakan kabel serial DCE yang ada jamnya, serial 00, hubungkan dengan serial 00 untuk mempermudah konfigurasi. Serial 01 hubungkan dengan serial 01. Oke. Nah, kemudian untuk yang menghubungkan antara router dengan switch, maka kita menggunakan kabel menggunakan port ya, menggunakan port gigabyte. Ketemu dengan port gigabyte juga ketemu dengan port gigabyte. Hal yang sama juga kita lakukan untuk router yang terakhir. Oke, yang berikutnya untuk implementasi nanti kita bisa menggunakan 3 buah PC, gak usah banyak-banyak, kita drag 3 aja PC-nya. Dari switch ke PC kita menggunakan kabel strike dengan memanfaatkan port fast ethernet. Oke, kita tarik lagi. Kita tarik dari fast ethernet 01 ke 00. Oke, topologi sudah jadi. Untuk merapikan kita coba buat judulnya dulu. Simulasi routing static. Oke. Nah, untuk mempermudah melakukan konfigurasi nanti kita tentukan dulu IP alamat networknya. Biasa saya gunakan di sini alamat networknya 10.10.10.0. Kita kasih /24. Di sini 20.20.20.0/24. Lalu di sini kita kasih alamat network 192.168.1.0/24 juga, biar lebih mudah nanti. 168.2.0/24 192.168.3.0/24. Oke. Kemudian kalau alamat network sudah kita tentukan, nah sekarang kita tentukan titik-titik yang menjadi interface. Biasanya di sini saya gunakan kalau untuk kabel port serial ini, saya hanya membuatkan titik 1. Di sini titik 2.
Oke, kita cek dulu. Titik 1, ini 2. Kemudian di sini saya kasih juga 1. Di sini 2. Oke. Tujuannya buat apa? Nanti supaya mempermudah saya dalam melakukan konfigurasi pemberian alamat IP untuk masing-masing interface. Ya. Hal yang sama juga kita lakukan. Di sini dia 1. Ini 1. Ini juga 1. Oke. Nah, kemudian untuk masing-masing PC bebas. Saya buatkan di sini dia 10. Sorry. Kita drag 10. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk pemberian alamat IP ke masing-masing interface. Oke. Nah, untuk mengimplementasikan routing statik di simulasi paket tracer ini, teman-teman biasanya akan menggunakan laptop ya, dan menggunakan kabel konsol di RS232. Nah, kemudian kita akan konfigurasi router ini untuk memberikan alamat IP ke masing-masing interface. Kita klik desktop, terminal, oke aja. Nah, tampilan dari terminal ini akan sama persis dengan tampilan command line in yang ada di router. Nah, kita mulai saja. Langsung kita buat no aja. Oke. Nah, sekarang hal pertama yang kita lakukan adalah pemberian alamat IP. Konfigur terminal. Sorry, enable dulu, diaktifkan dulu. Masuk ke privilege. Interface serial 000, IP address 10.10.10.1, netmasknya jangan lupa. Oke, kemudian interface gigabyte 00, IP address 192.168.1.1 netmask. Oke, jangan lupa di no shutdown. Di interface serial 0.000 tadi juga jangan lupa kita no shutdown. Kemudian kita simpan konfigurasinya. Oke, beres. Nah, hal yang sama kita lakukan juga untuk router yang B. Kabel konsolnya kita pindahin. Lalu kita masuk ke terminal. Nah, sekarang kita konfigurasi di kita konfigurasi di router yang B. Kita ketik no, enable, configure terminal, interface serial 000, IP address 10.10.10.2, jangan lupa netmasknya. No shutdown. Baru di interface serial 001, IP address 20.20.20.1, 255 0. No shutdown. Baru yang terakhir di interface gigabyte 00, IP address 192.168.2.1. Jangan lupa netmask.
no shutdown. Oke, lalu kita simpan, kita close. Nah, yang terakhir adalah hal yang sama juga kita lakukan. Yang terakhir, hal yang sama kita lakukan untuk router C. Ya. Kita konfigurasi juga untuk memberikan alamat IP. Oke, kita ketik no, enable, configure terminal, interface serial 0, 01, IP address 20.20.20.2, netmax, no shutdown. Oke, baru interface gigabyte 00, IP address 192.168.3.1. Jangan lupa. Oke, sorry, kita ulang lagi. IP address 192.168.3.1, netmax jangan lupa. No shutdown. Oke, lalu kita simpan. Sekarang kita close. Nah, selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi PC dengan memberikan alamat IP sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ya, kita mulai dari PC 0. Kita berikan alamat IP-nya 192.168.1.10. Jangan lupa gateway-nya kita masukkan 11, kita close. Hal yang sama juga kita lakukan untuk PC 2 192.168.2.1. Sorry, 192.168.2.10. Copy, gateway-nya tadi adalah 2.1. Yang berikutnya kita lakukan juga pemberian alamat IP untuk PC yang kedua 192.168.3.10. Gateway-nya jangan lupa, sini adalah titik 1. Oke, sini kita masih mengimplementasikan IP versi 4 ya. Nanti untuk IP versi 6 kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kalau semuanya sudah kita konfigurasi untuk pemberian alamat IP ke masing-masing interface dan juga ke masing-masing device, nah langkah selanjutnya adalah untuk mengimplementasikan simulasi routing statik ini, kita akan coba membuat tabel routingnya. Oke, kita selesai membuat tabel routingnya. Sebenarnya tadi bisa lebih simple kita buatkan, nggak begitu seperti ini. Bisa aja kita buat 192.168.30/24 langsung ke ya next hop address-nya. Tapi di sini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana nanti supaya hal ini bisa kita implementasikan ketika kita membuat yang namanya routing statiknya. Nah, sekarang kita langsung mengimplementasikan tabel routing ini ke dalam masing-masing router untuk membuat routing statiknya. Ya, oke, kita tetap menggunakan terminal. Oke, kita mulai dari yang router A. Ya, enable, configure terminal. Sorry. Nah, perintahnya adalah IP root 192.168.3.0, netmax jangan lupa. Di root kemana? Next hop address-nya adalah 10.10.10.2. Berikutnya, sesuai dengan tabel routing, netmax jangan lupa.
di rootnya kemana? Next hop address-nya sama. Yang terakhir kita routing lagi, yaitu network 20.20.20.0. Jangan lupa di root kemana? Sama, ke 10.10.10.2. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita mengimplementasikan protokol routing statiknya, kita coba show IP root. Oke. Nah, biar cepat kita masuk lagi. Kita pindahkan kabel konsolnya ke router berikut. Kita config lagi. Nah, sekarang kita konsentrasi ke router yang B ya. IP root. Oke, kita mulai dari 192.168.10. Netmax jangan lupa. Di root kemana? Next hop address-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian yang berikutnya adalah network 192.168.3.0. Jangan lupa netmax-nya. Dia di root kemana? Ke 20. 2 ya. Oke, lalu kita coba lihat show IP root, kemudian kita simpan untuk berpindah ke router yang berikutnya. Kita pindahkan lagi kabel konsolnya, kita mulai lagi ya. Yang terakhir adalah router C ya. Enable, configure terminal, IP root. Oke, kita mulai dari network 192.168.10. Netmax jangan lupa. Di root kemana? Next hop address-nya adalah 20.20.21. Yang berikutnya adalah IP root 192.168.2.0. Netmax jangan lupa. Di root kemana? Next hop-nya sama. Yang terakhir 10. Sorry. Jangan lupa netmax. Di rootnya sama. Rootnya ke 20.20.22 ya. 20.20.21. Sorry, ini ada kesalahan. Nanti akan kita ganti. Oke, lalu kita coba cek show IP root. Ya. Nah, sekarang kita coba tutup. Ini saya ganti ya. Ini tadi salah. Ini adalah 20.20.21. Sorry. Ini adalah 20.20.21. Kita ganti dulu. Oke. Nah, konfigurasi pemberian alamat IP sudah, tabel routing juga sudah. Langkah selanjutnya adalah yang kita lakukan, kita melakukan simulasi pengiriman paket ya dari sumber ke tujuan. Caranya adalah kita forward dulu. Oke. Nah, sekarang paket data unitnya kita coba simulasikan di PC 0, sumber tujuannya adalah di PC 2. Oke, masih violet ya. Kita coba cek lagi. Iya. Kita kirim lagi. Oke, successful ya. Nah, berikutnya hal yang sama kita lakukan pengujian dari PC 1 menuju PC 2. Oke, successful. Baru yang terakhir adalah
kita lakukan pengujian dari PC2 ke PC1. Kita coba lihat. Oke, successful ya. Atau kita bisa juga melakukan pengujian dengan melakukan ping, teman-teman, melalui command prompt. Kita ping ke IP network ini, IP address PC ini 192.168.1.3.10. Oke, time to leave ya. Nah, terkoneksi. Nah, artinya apa yang kita dapatkan dari lab kali ini? Maka simulasi dari routing statik ini bisa kita lakukan apabila administrator bisa menentukan jalur routing atau menentukan tabel routingnya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk materi kali ini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan di komen. Nanti kita bahas atau kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ini konsumsinya hanya untuk teman-teman yang memang membutuhkan simulasi atau implementasi penggunaan routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Terima kasih.